Yos, apa kabar semua? Para gabuters, balik lagi dengan Kang Gabut. Udah lama ya kita nggak review film yang tayang di bioskop. Nah, kali ini Kang Gabut akan membahas film yang baru aja tayang. Kalian udah dapat undangannya belum? Stand by Me Doraemon 2. Yaps, dia adalah Doraemon Stand by Me 2. Cerita animasi semua umur ya. Kali ini melanjutkan seri pertamanya yang tayang di 2014 lalu. Stand By Me sendiri tayang di Jepang November tahun lalu. Dan di Indonesia mulai tayang secara reguler 19 Februari ini ya. Sinopsis. Melanjutkan pertemuan kembalinya Doraemon dan Nobita, kali ini Nobita mencoba memastikan bahwa Shizuka memang jodohnya di masa depan. Hal ini demi sang nenek yang dia sayangi bisa melihatnya bersanding bersama Shizuka di pelaminan. Namun banyak hal yang terjadi, hingga akhirnya Nobita harus menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Review. Stand By Me kembali hadir dengan ceritanya yang tetap membuat kita harus mengeluarkan tisu ya. Kalau di seri pertama kita dibuat baper dengan perpisahan Dora-chan dan Nobikun. Kali ini di seri kedua masalahnya semakin kompleks. Masalahnya dibuat bercabang namun dibuat tetap sesimpel mungkin. Karena memang ditujukan untuk semua umur sehingga masalah yang ada dibuat semudah mungkin untuk dipahamin. Selama kalian nonton pasti ada yang gini kan? Kok bisa gini sih? Lah, kok gitu? Oh, gitu. Pantesan. Konsep time travel Stand By Me ini memang dibuat untuk mudah dipahamin kan? Selalu ada hal kocak yang membuatnya masuk akal. Momen paling Kang Gabut suka adalah saat Doraemon gak sengaja membuat Nobita hilang ingatan ya. Momen ketidaksengajaan ini membuat timeline hidup seorang Nobita tidak berantakan. Nobita kirai! Saatnya kita menceritakan karakter Nobita ya, yang jadi spotlight di film ini. Premisnya mungkin adalah tentang pernikahan Nobita dan Shizuka. Namun secara keseluruhan film ini sebenarnya adalah pencarian jati diri dari seorang Nobita. Di awal kita diperlihatkan bahwa mau di umur berapapun, seorang Nobita tetap punya sikap yang nggak becus ya. Anxiety yang dialami Nobita, bocah pun berlangsung hingga dia dewasa. Pada akhirnya sifat ini bisa diperbaikin sih dengan dua hal, yaitu dari dalam dan dari luar. Dari dalam, yaitu kesadaran Nobita itu sendiri bahwa dia punya tanggung jawab untuk membahagiakan dan berguna bagi orang lain. Seperti yang diharapkan orang tuanya Nobita ketika dia lahir. Dari luar, yaitu dukungan dari orang lain. Yaitu orang-orang sekitar Nobita itu sendiri ya, terutama Shizuka, neneknya, dan Doraemon. Sumber kekuatan hidupnya Nobita adalah Shizuka. Neneknya yang bahagia dengan Nobita yang apa adanya. Dan sahabat sehidup sematinya Doraemon yang selalu hadir di saat sedih maupun bahagianya Nobita. Pencarian jati diri dari seorang Nobita dengan dibumbui pernikahannya dengan Shizuka adalah tema utama film ini. Nobita! Stand By Me 2 sangat relate dengan segala umur ya. Bagi anak-anak dan remaja bahwa kita harus hormat dengan orang tua dan menyayangi mereka sebagaimana mestinya. Bagi kita yang dewasa juga, masalah Nobita dewasa sangat-sangat kita pahamin. Hidup jadi bocah, bermain bersama teman sebaya itu sangat menyenangkan. Ketimbang kehidupan dewasa yang penuh tipu-tipu. Tapi kita tidak bisa hidup dalam kenangan masa lalu. Menjalani kehidupan ke depan dengan menerima diri sendiri apa adanya adalah cara terbaik untuk bertahan. Dan bagi orang tua, Stand By Me menjelaskan bahwa seorang anak adalah harta yang tak ternilai harganya. Kita boleh berharap mereka jadi apapun di masa depan, namun kebahagiaan seorang anak adalah di atas segalanya. Plot cerita dari Stand By Me 2 sendiri adalah gabungan dari film pendek Doraemon dari tahun 2001 dan 2002. Namun disesuaikan dengan keadaan di masa sekarang. Animasinya pun menggunakan 3D, sama dengan seri pertama. Hal ini membedakan Stand By Me dengan seri-seri Doraemon yang lainnya.
Andai mereka melanjutkan seri ini ke film ketiga, Kang Gabut feeling mereka bakal ngambil cerita tentang foto ini. Yap, kehidupan Nobita setelah menikah. Kalian yang udah nonton 2 serinya pasti paham kan? Setiap ada hal aneh, pasti ada sesuatu yang terjadi dan harus diselesaikan. Kembali ke seri pertama ya. Ada sebuah foto yang menunjukkan Nobita dan Jaiko beserta keluarganya. Diceritakan mereka akan menikah, namun Nobita menolak. Dan ketika mimpi Nobita dan Shizuka berjodoh itu terwujud, ada sebuah foto yang menunjukkan Shizuka memukul anaknya hasil dari pernikahannya dengan Nobita. Apakah kalian bisa membedakan kedua foto ini? Di mana Nobita di pernikahannya dengan Shizuka? Saatnya kita berimajinasi ya. Bisa saja yang memoto mereka ini adalah Nobita itu sendiri. Dan bisa juga ini gimmick. Biar lucu aja dari pihak produksi kan, soalnya gambarnya lucu banget kan. Dan bisa juga terjadi sesuatu dengan Nobita di masa depan. Di seri kedua ini, ketika Nobita dewasa, ingin lihat bagaimana Shizuka 1 tahun dari sekarang bagaimana, diperlihatkan bahwa Shizuka tetap setia menanti Nobita. Kalau kalian ingat pola masalah Stand By Me 1 dan 2, itu selalu sama. Ada hal aneh, sesuatu terjadi, dan harus diselesaikan. Akan tetapi, ini bisa aja juga terjadi kalau di seri kedua Nobita dewasa, gagal bertukar jiwa dengan Nobita kecil. Sehingga Nobita melupakan Shizuka ya. Namun itu kan digagalkan oleh Doraemon ya, jadi bisa saja penglihatan 1 tahun Shizuka menunggu Nobita itu tidak terjadi. Kepingan aneh berupa foto dan penglihatan 1 tahun ini bisa dijadikan untuk ide cerita film ketiga ya. Mengingat sumber kekuatan Nobita adalah Shizuka, pasti akan jadi film yang keren banget. Tapi ini hanya sebatas teorinya Kang Gabut ya. Apalagi Stand By Me series ini punya basic yang jelas dari cerita-cerita terdahulu Doraemon, entah dari manga atau dari film, digabung. Nah, Kang Gabut harap seri ketiga akan lebih seru ya. Ya kalau ada. Doraemon Stand By Me 2 akan membawa kalian kembali ke kenangan masa kecil yang indah. Stand By Me akan membawa kalian juga untuk merefleksikan tentang hidup bersama orang yang disayangi itu seperti apa. So, jangan lupa ambil undangan pernikahannya Nobita dan Shizuka di bioskop kesayangan kamu. Penilaian Kang Gabut untuk Doraemon Stand By Me 2 adalah 7,5/10. Yos, itu tadi review Doraemon ya. Nah, nextnya kita bikin apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gabut Slow biar makin semangat bikin videonya. Pintu kemana saja.